Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, hadir lagi atau jumpa kembali bersama channel Diroy Otomotif. Di video kali ini ya saya akan mengulas tuntas tentang pengapian dari spool sampai ke regulator, ke aki, dan sampai pengapian CDI yaitu pada motor DC. Di sini saya akan mengulas tuntas ya jalur-jalurnya ya, agar teman-teman semua bisa memahami atau bisa sangat jelas apakah apa yang dimaksud yaitu jalur pengapian gitu ya, dan pusatnya, tempat-tempat pusatnya dan jalur-jalurnya. Yang perlu kita ketahui yaitu pertama kita harus tahu pusatnya, yaitu pusat dari pengapian, yaitu pertama dari magnet ya, kemudian masuk ke spool, dan kedua yaitu setelah dari pusatnya ke terminalnya, yaitu di bagian regulator. Setelah ke terminalnya ya, setelah di terminal terus menuju ke alur-alurnya atau menuju ke tujuannya di mana saja ya. Jalur setrum ini ditujukan di mana saja. Dan kita harus paham lagi yaitu perlu memahami warna kabelnya. Karena apa? Kalau kita membenahi ya, kalau kita membenahi pada jalur-jalur kabel tidak tahu warna-warnanya dan jalur-jalurnya dan pusatnya, pasti kita akan buta, pasti kita tidak akan paham. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu biar teman-teman semua itu lebih paham, lebih jelas. Dan nanti kalau mempunyai sepeda motor sendiri, kalau ada ada kerusakan pada jalur pengapian, biar tahu ya, gitu. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Di sini saya jelaskan satu persatu. Pertama, ini adalah spool lampu DC yaitu bulat. Kalau spool DC itu berbeda lagi dengan spool yang tidak DC ya, gitu. Magnet pun harus sesuai, harus magnet yang DC kalau anjurannya, tetapi banyak yang sudah dirubah. Kalau enggak DC, dibuat DC juga bisa gitu, tapi semestinya kalau spool DC harus magnetnya yang DC gitu, tetapi dirubah pun bisa-bisa saja, tidak ada masalah gitu. Sekarang ini adalah jalur spool. Spool ini bisa mengeluarkan setrum adalah lewat magnet ini, diputar lewat magnet ini. Kalau tidak ada magnet pasti tidak akan bisa, spool ini tidak bisa mengeluarkan setrum. Dan kemudian setelah diputar magnet, kabel 2 ini harus dialiri dengan setrum ya, harus dialiri dengan setrum, yang satu menuju pengisian baterai, yang satu menuju ke lampu besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang masuk dalam pengisian baterai ya. Kalau di bagian lampu nanti saja bakasannya. Setelah kabel ini diarusi setrum, kemudian masuk ke regulator sini ya, ini ke regulator sini, masuk setrumnya, masuk ke regulator sini, kemudian mengeluarkan kabel yang satu. Kabel yang satu ini harus bisa mengeluarkan setrum lewat kabel ini dari spool, tapi lewat regulator. Kalau tidak ada regulator, langsung disambungkan ke sini, pasti akan mengalami kekonslatan dan tidak bisa mengisi daya baterai. Itu ya teman-teman caranya. Dan kemudian setelah kabel ini yang dari spool masuk ke regulator dan mengeluarkan kabel yang satu ini harus bisa membawa setrum bila posisi magnet ini berputar. Magnet ini berputar ya, berputar atau mesin hidup. Dan kemudian setelah masuk ke sini, kemudian
dimasukkan ke kunci kontak. Ini ya teman-teman, langsung masuk ke kunci kontak. Setelah masuk ke kunci kontak ya, setelah masuk ke kunci kontak sini, kalau di DC itu kabelnya kan 2. Setelah masuk ke kunci kontak yang satu ini harus bisa membawa strom. Ini harus bisa membawa strom bila waktu kontak dihidupkan. Ya, harus bisa membawa strom. Dan bila dimasukkan ke aki ini, ke regulator ini, ya, ke aki ini akinya, ya, ke aki ini, itu harus disambung di sini di tengah-tengah ya. Ini yang dari spool masuk ke regulator sini dan kemudian mengeluarkan kabel ini membawa strom, kemudian disambungkan di tengah-tengah sini untuk mengisi daya baterai ini ya, untuk mengisi daya baterai ini di tengah-tengah sini. Bila ingin dipasang sekring harus dipotong di sini, disambung ya, disambung sekring gitu. Gunanya untuk menjaga kekosletan. Makanya bila kontak ini dihidupkan ceklek ya, ini bisa membawa strom. Stromnya sangat lancar sekali. Karena apa? Karena ada aki ya. Kalau akinya mati, kenapa masih bisa hidup tetapi lewat mesin hidup? Itu tuh dikarenakan dari spool masih mengalir lewat regulator menyambung pada kabel ini terus. Walaupun aki ini mati tetap bisa hidup, tapi hidupnya tidak normal ya. Lampu-lampunya netralnya tidak normal gitu. Dan kabel yang satu ini yang dari kontaknya tadi ini disambung beberapa bagian ya. Banyak sekali masuk ke masuk ke speedometer untuk menghidupkan netral, rating, bel, itu semua menggunakan kabel ini, satu ini. Dan bila untuk disambungkan ke CDI ya, ke CDI ini kan CDI DC, kita tinggal nyambung, kita cari jalur strom yang menuju ke aki, yang menuju ke kunci kontak, jangan sampai salah ya. Tinggal sambung saja ya di sini. Kalau ini kan CDI Shogun, ini tinggal disambung saja di sini, jeret. Nah, setelah disambung, kemudian yang satu ini kita cari. Ini adalah di tengah-tengah ini ya. Di tengah-tengah ini adalah pulser, kabel pulser. Ini disambung ke pulser. Ini pulsernya, yang satu ini pulser. Set. Setelah disambung ke pulser, yang satu disambung ke coil ini. Nah, ke coil. Setelah ke coil, yang satu ini adalah masa ground, yang satu adalah masa ground gitu. Makanya kalau posisi baterai ini mati, sepeda motor tetap hidup. Karena apa? Karena masih ada regulator, sambungan regulator gitu. Tapi hidupnya tidak akan sempurna kecuali ada baterai itu ya. Dan setelah ini ya teman-teman, kalau teman-teman semua ingin mengetahui hidup matinya spool, kita tinggal cabut, yes, kita konsletkan sambil kita selah. Kalau kabel ini menuju ke regulator ini kok tiba-tiba stromnya mati, mengisi daya baterai sudah tidak ngisi, lemah baterainya, tiba-tiba lemah, spoolnya dites dulu apa keluar strom atau tidak. Bila mengeluarkan strom, spoolnya normal, kita tinggal sambung lagi, jeres ya, kita tinggal sambung lagi. Setelah kita sambung,
ya. Setelah kita sambung, kemudian dimasukkan ke regulator sini. Tinggal cek di kabel ini, kita cabut. Nah, kita selah starternya, engkolnya kita selah sambil dikonsletkan ke masa bodi mesin. Apakah mengeluarkan setrum atau tidak kabel ini? Kalau tidak mengeluarkan setrum berarti regulator ini mati total. Kenapa sih Mas? Walaupun regulator ini mati, motor saya tetap hidup. Karena apa? Karena masih ada setrum dari aki. Ya, kalau ada akinya. Nanti kalau setrum aki ini sudah habis, motornya akan mati total. Tetapi kalau aki ini mati total, sedangkan regulator ini normal, ya, yang dari spool masuk ke regulator ini normal, motor masih tetap hidup. Karena apa? Karena setrum dari regulator ini normal. Sedangkan kalau regulator ini mati total, kalau ini aki mati total, pasti motornya akan mati total. Yaitu kalau di motor DC, ya. Kalau di motor DC ini. Itu ya teman-teman semua. Kukira ini sudah sangat paham sekali. Sangat jelas tentang penjelasan saya untuk mengetahui pada jalur setrum pada motor DC yang dari spool menuju ke regulator, menuju ke aki, dan menuju ke kunci kontak. Caranya seperti ini. Caranya seperti ulasan saya tadi, ya. Yang penting teman-teman semua mengetahui warna-warna kabel. Kalau di motor Suzuki, setrumnya yang masuk ke kunci kontak merah dan keluarnya dari kabel merah, dari kontak keluarnya oranye. Kalau di motor Honda merah, keluarnya hitam. Kalau di motor Yamaha merah, keluarnya coklat. Gitu. Harus paham warna-warna kabel. Kalau sudah paham warna-warna kabel, pasti kalau menangani jalur pengapian pasti akan paham dan cepat bisa menangani, ya. Oke ya teman-teman semua, jangan disekat, ya. Kalau menonton video nanti kalau disekat pasti kurang paham, kurang jelas. Itu kalau masih kurang jelas boleh bertanya-tanya lewat channel saya di kolom komentar. Di situ ada, dan juga ada nomor telepon saya di situ. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.